Oke guys, aku Erik yang. Nah, kabar gembira buat kalian yang di tahun 2024 ini masih pakai laptop kentang yang panas banget. Nah, kenapa? Karena di sini kita punya satu cooling pad, desain yang bagus, harga murah, ada RGB-nya, dan di sini pastinya bisa mendinginkan laptop kalian yang kentang itu, cuy. Nah, jadi untuk barangnya seperti ini. Nah, ini adalah cooling pad yang harganya masuk akal banget. Dan ini adalah Cliptech dengan tipe LZC195. Nah, di sini dia ada RGB-nya dan sekarang kita langsung aja lihat box bagian depannya, cuy. Nah, jadi bagian depan boxnya seperti ini, notebook cooling pad. Oke, di sini dia memiliki 5 silent fan. Nanti kita akan lihat. Di sini ada RGB lighting effect. Nah, kemudian ada speak dan height adjustment. Nanti kita lihat, dan di sini ada dual USB connection. Jadi dia ada seperti USB hub. Nanti kita akan lihat. Di sini dia ergonomic design, slim, dan di sini dia pokoknya dia support sampai 21 inci laptop, cuy. Nah, di sini garansi 1 tahun dari Cliptech. Oke, rusak aman gitu. Nah, di bagian belakangnya seperti ini, dia ada spesifikasinya. Kita langsung bahas saja karena di sini dia simple aja barang gitu. 5 silent fan yang dia dimana memiliki 4 level, dan kemudian ada efek RGB. Di sini ada 6 level untuk tingginya, dan di sini dia ada layar display dan untuk kontrolnya, dan kemudian di sini ada dual port USB hub. Nah, dia bisa dijadikan USB hub. Dia di sini beratnya 855 gram, mendukung laptop hingga 21 inci, dan di sini dia portnya itu dia USB 2.0 tapi. Nah, tidak ada masalah, dan kecepatan kipasnya itu berada di 2600 rpm plus 10% rpm. Artinya itu mungkin powernya dilebihkan, jadi dia lebih kencang 10%. Jadi untuk gambarnya seperti ini, nggak perlu gambar karena kita sekarang bakalan unboxing dan bakalan lihat. Ini kalau cakep jadi kipas tambahan untuk laptop saya. Nah, sekarang kita buka. Nah, oke. Kita tarik ke atas, 1, 2, 3. Nah, sip. Sekarang kita keluarin dulu barangnya dan kita lihat dapat apa. Yang pertama kita dapat kabel, karena boxnya nggak ada lagi, kita singkirin aja, buang. Ini kayak pegang laptop sih feelnya. Ini kalau kayak gini kayak laptop ya, laptop baru sih. Nah, yang pertama itu kita dapat colokan USB A to USB A. Tujuannya ya untuk nyambungin ini kipasnya ke laptop kalian. Nah, A to A ya colokannya. Panjangnya seperti ini. Oke, cukup karena laptop nggak jauh-jauh amat. Dan kita langsung buka aja. Oke, 1, 2, 3. Nah, baru keluar dia kitab sucinya. Oke, nggak apa-apa. Di sini dia ada kitab sucinya. Iya, kayaknya nggak usah pakai lagi sih ya. Ya, anak SMP udah pasti tahu lah ya cara makainya. Oke, di sini kalau untuk cooling fan-nya, di sini Cliptech. Oke, di sini dia ada 5 kipas. Nah, jadi buat kalian yang posisi fan-nya itu aneh-aneh, nah ya aman gitu. Kecuali kalau misalkan kalian sebelum beli ini, kalian wajib tahu dulu ya, kira-kira jalur udara laptop kalian itu dari mana. Kalau misalkan jalur laptop kalian dari belakang, dari bawah ke belakang, atau dari bawah ke samping, itu bisa ya. Yang paling penting jangan beli cooling fan ini kalau misalkan laptop kalian itu buang panas dari bawah. Nah, mungkin kalau ada yang laptop buang panas dari bawah, nah kalian jangan beli. Kalau ada loh ya, aku kurang tahu. Ya, setahu aku kayak ada sih yang dia buang ke bawah. Tapi di sini pokoknya intinya dia dari bawah ngebus ke atas, baru laptopnya itu ya biasanya kipasnya kiri atau kanan atau belakang itu. Nah, oke. Biasanya airflow-nya itu dari bawah sih, ngisap dari bawah ke atas, baru buang dari kiri kanan ataupun ke belakang itu. Nah, seperti itu. Dan kita lihat di sini kalau untuk bentuknya keren banget. Di sini nanti dia ada RGB-nya sisi-sisinya. Kemudian di sini ada layar. Nah, jadi ini ada layar. Nanti enaknya kita hidupin aja deh. Ini jelasinnya pun nggak enak ya, karena nggak hidup itu. Nah, kemudian di bagian belakangnya seperti ini. Nah, dan ya sederhana aja sih. Dan sekarang kita langsung coba build quality-nya. Ya, untuk barang bagian atas metal, bagian bawah plastik ya. Bagian bawahnya plastik, bagian atas metal gitu. Oke, kalau untuk build quality nggak usah ngarep banyak karena toh ini barangnya juga cuma stay aja, nggak gitu masalah. Tapi memang ya build quality lebih bagus ya nggak apa-apa. Dan buat kalian yang mau beli, harganya ini murah, silahkan cek di kolom deskripsi. Oke, langsung aja sikat karena kalau dari bok-boknya sih bok baru sih. Tapi bukan itu poinnya. Kita sekarang bakalan coba untuk naikkan. Oh, cara makainya gini. Nah, cara makainya itu adalah kalian masuk ke belakang, bagian sini tarik. Oke, setelah ditarik, dia bakalan ada seperti ini. Nah, tinggal kalian sangkupkan aja. Di sini dia steppernya 6 step ya. Jadi untuk 6 ketinggian di sini. Nah, ini fungsinya ini ya untuk mencantolkan ini ya besinya tadi. Cara kerjanya seperti ini. Nah, kalau untuk port colokannya dia ada di belakang. Jadi ini aku nggak tahu ini kenapa dia ada 2. Apakah ini USB hub? Sebelahnya bakalan berfungsi itu aku kurang tahu. Nanti kita akan coba. Jadi seperti ini kurang lebih. Dan sekarang kita langsung ambil aja laptopnya.
Nah, kita bakalan coba. Oh, ini rupanya fungsinya untuk penahan. Nah, ini untuk penahan laptop supaya nggak jatuh. Oke, supaya nggak merosot ke bawah. Nah, ini kita udah sediakan laptopku yang 15 inci ini. Kita taruh. Ini, pas sekali. Ini Asus VivoBook 15 Pro OLED ya. Sekarang kita coba colokkan. Ini sengaja nggak aku buka dulu laptopnya supaya nampak gitu tampilan RGB-nya seperti apa. Kita colokkan. Sekarang kita bakalan pencet tombol powernya. Ada RGB ya bosku. Cuma ini agak ketutup ya karena laptopnya kebesaran. Oke, nggak apa-apa. Di sini ada tombolnya. Ini dia layarnya agak gelap sih. Ini kita kletek dulu biar agak jelas. Nah, kilat banget. Di sini dia ada berapa mode. Tinggal kalian pilih aja mode yang kalian suka. Tapi aku sukanya satu warna aja sih ya. Di sini nggak ada mode satu warna. Oh ini kecerahannya. Oke. Oh, ini mode satu warna. Oh, tapi ganti-ganti dia. Nah, ini modenya ini dia semua modenya fade. Dia tidak ada mode satu warna gitu. Padahal kalau ada mode satu warna cakep sih ya. Dan sekarang kita lihat untuk kipasnya. Nah, dan sekarang kita bakal praktekkan menggunakan apa ya? Kertas HVS kita nggak pakai tisu ya. Karena kalau tisu itu ringan banget. Nah, nampak dari atas. Gini aja aku kasih ini. Nah, sekarang ini kalau untuk speednya speed 4, speed 3, speed 2, speed 1. Loh, dia kok RGB lampunya makin kecil. Oke, sekarang kita bakalan tes speed satunya dulu. Oke, kita pakai ini aja, plastik ringan nih. Oke, jadi dia untuk sistem pendinginannya itu dia di sini karena dia ngipas ke ininya juga. Jadi ini di bagian metalnya ini dia menjadi dingin. Nah, ini kalau disentuh dia dingin banget. Oke, tapi dia hembusannya nggak jor-joran gitu ya. Kita masukkan speed 2. Nah, getar-getar ya. Speed 3. Nah, ini speed 4. Nah, kenceng ya dengan suaranya. Ini mau tisu sih baru naik. Oke, karena nggak naik nggak apa-apa. Kita di sini juga bisa tisu ya kan. Nah, jadi di sini ini aku penasaran sama RGB-nya sih. Kenapa nggak ada mode satu warna ya? Gini anak RGB suka ini. Ini keren nggak? Nggak tahu sih. Aku nggak pencinta RGB soalnya. Oke sih, tapi laptopku kebesaran. Nah, jadi aku pakai warna ini aja. Transisi seperti ini. Nah, sekarang untuk pengujiannya itu kita nggak fokus ke anginnya ya, tapi pengujiannya ini kita fokus pada gimana sih dia bisa mereduksi dingin atau enggak gitu. Dan sekarang ini aku penasaran, ini yang kurang power atau gimana? Tapi ini aku coloknya di USB 3.0 ya, soalnya ini sih ya, udah paling maksimal punya. Oke, kita bakalan coba untuk apakah kipas ini bisa membuat dingin atau tidak. Nah, jadi karena kemarin aku kurang paham soal cooling pad-nya, jadi aku memutuskan untuk pakai beberapa hari dulu baru lanjut gitu, dan sekarang ini lanjut. Dan aku menemukan dua hal yang pas kemarin itu kita salah karena memang kita harus review lebih lanjut. Nah, yang pertama adalah gimana cara matikan RGB-nya. Nah, ini kan RGB hidup nih. Kalau kalian pencet-pencet terus dia cuma ganti mode kan. Nah, cara matikannya adalah kalian tinggal pencet lama modenya, maka RGB akan mati cuy. Nah, ini kita hidupin, itu yang pertama. Dan yang kedua di sini kan dia ada USB hub ya di belakang, ditambah satu port. Nah, jadi sebenarnya fungsinya itu sama seperti USB pada umumnya. Jadi kalian bisa colokkan flash disk, bisa colokkan mouse ataupun yang lainnya. Nah, ini aku contohin ya, aku langsung colokkan ke belakang sini, ke pantatnya, oke. Tapi di sini USB-nya ini ya, terkadang susah kedeteksi juga di bagian belakang. Padahal semalam aku pakai bisa sih, tapi ya udah kita skip aja nggak apa-apa. Kelemahannya itu yang pertama USB bagian belakang itu sering tidak kedeteksi. Nah, jadi kita masuk ke mode normal aja, tapi di sana memang berfungsi. Kemarin itu pas aku cobainnya sekitar seharian lah. Rupanya pas aku cabut colok lagi dia USB-nya nggak bisa kebaca gitu untuk port yang di bagian belakang. Nah, jadi itu merupakan satu kekurangan. Dan kemudian kita sekarang masuk ke masalah suhunya. Kalau misalkan kalian pakai laptop kentang, apakah bisa rata kanan atau tidak? Nah, langsung aja kita cobain. Nah, jadi sekarang kondisinya ini adalah RGB-nya dan fan-nya ini aku matiin ya. Semua aku matiin, RGB-nya mati. Ini kita cabut listriknya, oke. Dan ini aku bakalan cobain tes di in-game dulu, nanti kita lihat suhunya berapa. Nah, jadi aku udah cobain main Valorant sampai skornya 3-1 di sini. Nah, sekarang kita bakalan lihat untuk suhunya. Untuk suhunya di sini dia stabil di 66 dan untuk GPU-nya dia ada di 54. Nah, ini aku foto CPU 61 itu dan GPU-nya dia tadi 54. Nah, karena ini kita masuk ke display makanya dia suhunya turun. Nah, ini sekarang aku bakalan coba main lagi dan kita bakalan lihat untuk suhunya. Nah, jadi karena kita ada dapat data pas kita nggak pakai cooling pad ini suhunya berapa,
Nah, di sini 6254 tadi. Oke, sekarang kita pasang cooling padnya. Oke, kita pasang dan kita hidupkan. Kita langsung masuk ke speed 4 ya. Kita langsung mentokin aja. Dan ini aku main selama ya 1-2 match. Nanti kita lihat suhunya apakah dia turun atau tidak. Nah, jadi kita udah tambah 2 match setelah kita hidupin dari cooling padnya ini. Dan kalau kita lihat suhunya di sini dia stabil ada di 60 dan GPU-nya dia ada di 55. Nah, di sini dia kalau untuk suhunya itu naik turun, tapi kalau secara FPS sih lebih bagus pas kita pakai ini ya, cooling pad nih. Dan di sini dia stabil ada di 60 ya. Dia nggak nyentuh 62, di sini 60, 61 mentok-mentok dan GPU-nya dia ada di 55, 56. Nah, ini kok anehnya agak tinggi dari sebelum kita pakai fan cooler, tapi pada intinya adalah mungkin lebih ke sistem prosesornya yang dia artinya kalau misalkan suhunya lebih dingin, dia bakalan mengoptimalkan dan FPS-nya ini jadi lebih stabil gitu. Yang pertama, suhunya menurun sedikit. Yang kedua, FPS menjadi lebih stabil. Karena kalau prinsip CPU itu kalau misalkan dia lebih dingin, maka dia dapat mengeluarkan performa yang lebih baik. Nah, kalau kita lihat dari FPS-nya ini, di sini dia stabil kurang lebih ada di 100 lah ya. Nah, pas tadi sebelum itu dia FPS-nya lebih rendah dan agak patah-patah. Nah, ini kondisi aku nggak dicas ya. Nah, laptopnya nggak dicas dan pakai baterai doang. Nah, ini FPS-nya dia lebih stabil daripada pas tadi sebelum pakai cooling fan. Nah, berarti di sini kalau untuk efeknya sudah pasti ada ya. Yang pertama lebih stabil untuk gameplaynya karena dia suhunya menurun, maka performa dari CPU maupun GPU-nya itu dia bakalan naik. Dan yang kedua di sini dia dapat menurunkan suhunya. Nah, ini kan 61. Nah, tadi pas sebelum kita aktifkan dia ada di ya 63, 62 gitu ya. Nah, ini dia stabil ada di 61. Tapi GPU-nya ini dia ya tetap segitu-segitu aja, naik berapa suhu. Artinya apa? Artinya dia bisa ngeboost lagi gitu. Nah, jadi sudah jelas di sini dia mampu memberikan performa yang lebih baik daripada kalian nggak pakai cooling fan. Nah, tapi ada beberapa catatan yang kalian harus tahu ya. Yang pertama adalah kalian harus cek dulu bagian belakang dari laptop kalian. Dia posisi dari airflow-nya itu ada di sini ya. Nah, jadi dia di sini tempat mengeluarkan panasnya. Jadi di sini dia tempat untuk masuk udara dan untuk buangnya itu dia ada di pas ini. Nah, jadi kalian harus baca juga airflow dari laptop kalian, apakah dia untuk kisi-kisi udaranya itu menyebar di sini ataupun dia seperti ini. Mungkin kalau misalkan kisi-kisi udaranya ini dia lebih banyak seperti laptop gaming, nah mungkin dia bisa lebih ini ya, lebih bisa optimal ya kalau misalkan kalian pakai cooling pad. Nah, ini karena kebetulan dia cuman ini doang dan keluarnya pun dari sini. Jadi efektivitasnya ada gitu, tapi nggak semantap kalau misalkan kalian pakai laptop gaming untuk cooling padnya nih. Nah, jadi untuk efeknya terasa sekali, FPS yang berubah pas tadi pertama kali pas belum pakai cooling fan-nya ini dia terasa patah-patah dan agak berat gitu dan nggak stabil, tapi pas dipakai lebih stabil dan suhunya menurun sedikit. Nah, jadi untuk efeknya terasa dan ini saya rekomendasi sekali. Dan yang kedua, selain rekomendasi untuk laptop kentang kalian, di sini rekomendasinya adalah posisi pas kalian mau ngetik itu lebih ergonomis. Nah, jadi lebih enak aja gitu. Kalau misalkan kalian posisi biasa, kalian mungkin kayak agak bungkuk gitu, tapi kalau ini pas di depan mata gitu dan stepnya bisa kalian naikkan sesuai dengan jadi nggak mesti bungkuk-bungkuk gini kan. Nah, jadi posisinya lebih pas. Yang pencinta RGB ini mantap kali, desain stylish, cakep, dan di sini udaranya dingin ya, cukup dingin. Nah, jadi untuk produk ini saya rekomendasi sekali. Link pembelian termurahnya ada di kolom deskripsi. Termurah terpercaya. Nanti kalau misalkan ada harga lebih murah lagi, aku bakal ganti linknya supaya kalian nggak usah capek-capek cari lagi gitu. Nah, rekomendasinya itu selain memang untuk supaya nggak bongkok, pertama posisinya lebih ergonomis, yang kedua itu supaya performa laptop kalian lebih keluar gitu, lebih stabil. Yang ketiga adalah supaya laptop kalian nggak mudah rusak juga gitu. Karena kalau semakin panas laptop kalian, nah itu pasti ada bagian-bagian yang namanya solder ya. Di dalam solder mungkin ada bagian-bagian yang jadi meleleh ataupun rusak gitu karena terlalu panas. Nah, buat kalian yang orang komputer atau orang elektro pasti tahu lah ya, kalau misalkan VGA rusak itu di reball. Nah, reball itu maksudnya ganti kaki-kaki timahnya itu supaya dia melekat lagi. Nah, itu kasusnya adalah karena perangkat tersebut dia terlalu panas gitu, makanya bisa melelehkan dari solder-solder dari perangkat-perangkat di dalamnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu dan barangnya rekomendasi sekali. Silahkan check out dan kalau misalkan ada harga promo aku bakal ganti linknya. Oke, mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa klik like apabila kalian suka dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian perlu info seputar channel ini. Dan apabila ada kritik saran komentar, silahkan komen di kolom komentar. Nanti kita akan diskusikan. Oke, sampai jumpa di video unboxing dari review selanjutnya. Goodbye.